Becik ketitik ala ketara. Begitulah sebuah nasihat kuno orang Jawa yang saya sendiri memegang teguh ini, bahwa kebenaran akan menemukan jalannya. Presiden adalah simbol penyatuan, simbol kesatuan, simbol persatuan dari masyarakat. Presiden terpilih dari berbagai pilihan yang muncul dan akhirnya terpilih satu. Maka di satu orang inilah semua menyatu suara rakyat. Maka seharusnya presiden menjadi teladan yang baik dan simbol yang baik bagi persatuan masyarakat. Presiden tidak seharusnya menjadi terlihat, menjadi pemain, menjadi aktor dalam keterbelahan politik, apalagi keterbelahan yang lain-lain. Ini kita bicara dalam konteks politik dan persatuan. Presiden harusnya menjadi teladan bagi semua orang. Presiden harusnya menjadi teladan bagi lembaga-lembaga negara yang lain. Dan presiden seharusnya menjadi contoh hidup, teladan hidup bagi lembaga-lembaga negara yang lain. Dan ketika presiden terlibat atau menjadi bagian dari keterbelahan politik, maka niscaya masyarakat di bawah akan terbelah lebih parah dan lebih besar dari keterbelahan para elit. Karena apa? Ketika elit terbelah, satu saat ketika selesai pemilu, mereka bisa saja berangkulan dan berbagi-bagi kekuasaan. Tetapi apakah rakyat bisa melakukan itu? Apakah rakyat bisa berangkulan dan berbagi kekuasaan? Tidak bisa. Apa yang mau dibagi oleh rakyat? Tidak ada. Tetapi elit ketika terbelah di atas dalam sebuah kontestasi demokrasi, dan pada titik tertentu mereka bisa berkompromi, berkolusi, dan membagi kongsi kekuasaan di negara ini. Apa yang terjadi dengan rakyat? Tidak ada yang bisa dibagi. Jadi presiden seharusnya menjadi contoh dan teladan tentang persatuan dan penyatuan masyarakat. Apa yang terjadi kemarin? Presiden Joko Widodo bertemu secara khusus dengan Prabowo Subianto yang adalah kontestan dalam pemilu Presiden 2024. Jokowi dan Prabowo bertemu dalam sebuah acara makan malam. Ini adalah bukti Jokowi masuk dalam atmosfer keterbelahan politik di negara kita ini. Jokowi menjadi bagian dari yang membelah. Saya ulang, Jokowi menjadi bagian dari yang membelah rakyat. Seharusnya ini tidak dilakukan oleh seorang pemimpin yang berjiwa negarawan. Seharusnya seorang negarawan tidak melakukan hal-hal yang terlalu vulgar dalam dukung-mendukung. Jokowi seharusnya berada di garis netralitas. Meskipun secara pribadi nanti di tempat pemungutan suara Jokowi sudah hampir dapat dipastikan akan memilih Pak Prabowo Gibran. Karena Gibran adalah anak Jokowi, tidak mungkin Jokowi akan memilih Anies Baswedan atau memilih yang lain sementara ada anaknya di situ. Tetapi yang kita persoalkan adalah sikap, tindak tanduk, perlakuan apa yang dilakukan oleh Jokowi sebagai presiden dalam hal ini. Jokowi menunjukkan ketidaknetralannya secara vulgar dalam kontestasi ini. Akhirnya semua berlomba-lomba berbicara tentang satu putaran karena kekuasaan sepertinya disalahgunakan untuk memenangkan satu pasangan calon. Inilah yang kita prihatinkan dalam pemilu kali ini. Jadi saya berharap bahwa Pak Jokowi jangan menjadi bagian dari yang merusak tatanan kita dalam berdemokrasi. Pak Jokowi jangan menjadi bagian dari kehancuran demokrasi kita. Seharusnya Pak Jokowi yang lahir dari demokrasi rakyat betul-betul berpihak kepada demokrasi rakyat, bukan berpihak kepada kepentingan Gibran Raka Buming Raka sebagai anak Pak Jokowi. Yang saya sesalkan di situ. Jadi kalau sekarang Pak Jokowi terlalu sering mengumpulkan perangkat desa, mengumpulkan pemimpin-pemimpin lembaga negara, mengumpulkan penyelenggara pemilu, mengumpulkan pengawas pemilu, bicara tentang netralitas, tapi Pak Jokowi sendiri tidak netral dan menunjukkan sikap yang terlalu vulgar berpihak kepada salah satu paslon. Maka semua yang Bapak sampaikan itu adalah hanya cerita omong kosong, ibarat dongeng yang hanya meninabobokan anak kecil, ibarat cerita fiksi yang hanya didengar selintas belaka. Pak Jokowi, saya berharap Bapak akan semakin bijak
Masih ada waktu sebulan lagi sebelum demokrasi berjalan sepenuhnya 14 Februari 2024 nanti. Salam dari saya untuk Pak Jokowi.